Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lawyer Kinyis. Kebetulan Lawyer Kinyis sore hari ini akan sedikit mengulas terkait masalah hukum acara sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ya, pada kesempatan sore ini kita akan membahas terkait pertama objek perkara yang bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi, yang kedua para pihak, yang ketiga bukti, yang kelima adalah sengketa putusan penetapan atau ketetapan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, sengketa Mahkamah Konstitusi ini yang bisa diajukan adalah objek penetapan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI tentang perolehan hasil suara yang ditetapkan secara nasional serentak yang mempengaruhi hasil suara pada calon peserta pemilu. Ya, pertama ada beberapa perbandingan dan perbedaan dan jenis-jenisnya sebetulnya dari anggota DPR, DPRD, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden. Nah, terkait masalah mekanisme sengketa penyelesaian di Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa aturan terkait masalah untuk bisa mengajukan di Mahkamah Konstitusi. Ada batas tenggang waktu. Tenggang waktu untuk mengajukan di Mahkamah Konstitusi adalah 3 kali 24 jam sejak ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Tadi kembali lagi para pihak. Para pihak itu pemohon. Pemohon itu DPRD, calon anggota DPRD yang ikut sebagai peserta pemilu. Yang kedua adalah pihak terkait. Pihak terkait itu siapa? Ya, partai politik yang menjadi peserta pemilu. Yang ketiga adalah pihak pemberi keterangan. Pihak pemberi keterangan itu adalah Bawaslu RI. Ya, atau ya tadi pihak termohon. Termohon itu ya KPU RI, surat keputusan yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Yaitu terus bukti-buktinya, identitas pemohonnya, membuat uraian singkat permohonan. Yang kedua soal peserta calon pemilu, ya, peserta yaitu anggota calon partai politik yang mengikuti kontestasi dalam tahapan pemilihan umum, baik legislatif yang sudah didaftarkan. Terus yang tadi jawaban untuk menguji apakah surat keputusan KPU tersebut sudah sesuai dengan hasil perolehan suara. Karena di dalam konteks untuk DPR, DPRD itu ada untuk pengisian kekosongan dalam untuk perolehan suara. Nah, pihak terkaitnya ya tadi bisa partai politik yang sama ataupun berbeda. Diputuskan dengan 30 hari kerja sejak didaftarkan melalui registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Sifatnya bisa ketetapan, bisa putusan sela atau putusan yang bisa berdampak pada selisih hasil suara, sifatnya ya perolehan suara atau pemungutan suara ulang. Itu dua konteks yang menjadi hasil akhir atau menjadi akibat hukum ketika diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu saja dari Lawyer Kinyis. Semoga bisa membantu untuk memberikan edukasi hukum terkait masalah sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Salam Kinyis, terima kasih.